Halo, hai, masih bersama dengan channel YouTube Teropong Pengetahuan dan selamat datang di podcast Kawan Mesra. Yang saat ini sedang bekerja, semangatlah dalam bekerja karena di luar sana masih banyak ya saudara-saudara ataupun teman-teman kita yang belum mendapatkan pekerjaannya. Yang saat ini sedang kuliah, segera diselesaikan kuliahnya. Yang saat ini sedang rebahan ataupun tiduran, silahkan sambil tiduran dengerin ini, nggak apa-apa. Yang intinya adalah pada hari ini saya akan bahas tentang kuliah itu penting gak sih? Pasti kalian tahu ya, Mark Zuckerberg, founder Facebook yang memutuskan untuk keluar dari kampusnya pada usia 20 tahun sekarang, bisa sukses dengan platform media sosialnya tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada Bill Gates, Steve Jobs, Oprah Winfrey, dan masih banyak lagi orang-orang sukses yang justru tidak menyelesaikan gelar akademisnya. Kalau di Indonesia sendiri, yang terkenal seperti Bob Sadino, Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Susi Pujiastuti, Sujiwo Tejo, Andi F. Noya, dan masih banyak lagi. Mereka yang tidak selesai kuliah aja bisa sukses dan bahkan menguasai dunia loh. Lalu buat apa kita kuliah? Ini pertanyaannya ya. Buat apa sih kita kuliah? Mungkin ada dari kalian yang berpikiran seperti itu. Atau kalian yang sedang mendengarkan podcast ini, kalian sempat ragu. Saya tuh pengen kuliah atau enggak ya? Nah, itu selalu ada di pikiran, di benak kalian masing-masing. Atau kalian yang saat ini sedang kuliah, tapi lagi jenuh-jenuhnya, dan rasanya pengen keluar aja. Gimana ya? Saya juga bingung. Karena saya juga sendiri sempat berpikir demikian. Mungkinkah kita sepemikiran? Nah, itu pertanyaannya. Serius, pasti banyak banget orang yang pernah terlintas di pikiran brilian seperti pernyataan saya sebelumnya. Bahkan bisa jadi kamu yang mendengarkan ini adalah salah satunya. Tenang aja, kamu tidak sendirian karena saya juga pernah berpikir seperti itu kok. Ya, tidak bisa dipungkiri karena kita sering melihat contoh orang-orang terkenal yang sukses pada saat mereka ODW ya, keluar sendiri. Kalau DO kan drop out, jelas kesannya itu ditendang. Sementara OD nggak perlu nunggu ditendang udah keluar sendiri. Bahkan sekolah pun nggak tamat. Contohnya Brad Pitt, Oprah Winfrey, Lady Gaga, John Lennon, Eminem. Nama-nama itu pasti sudah tidak asing lagi kan? Mungkin ada yang berpikiran orang-orang yang OD ataupun ODW ya, maupun DO tidak banyak berkontribusi pada dunia. Jika kamu berpikir seperti itu, sorry, you have got a big mistake. Pemikiran Anda salah banget. Karena di sini gue akan kasih beberapa nama-nama orang yang memang mereka sukses dari akademik dan juga mereka sukses dari di luar akademik. Nah, jika saja Steve Jobs tidak bosan dengan kuliah, kamu mungkin tidak akan membawa laptop, tablet, dan smartphone yang terkenal bergengsi dengan Apple Croak-nya. Ya, bisa jadi kamu juga mungkin tidak akan menikmati laptop tangguh yang terkenal dengan aliennya berkat Meseldale. Tanpa Bill Gates, tidak ada jendela yang berarti kamu juga tidak akan bisa bermain Dota 2. Apalagi menggunakan mouse khusus gaming tanpa Min Liang Tan. Dan andai saja Mark Zuckerberg memilih melanjutkan kuliahnya, mungkin kamu tidak akan bisa berinteraksi dengan ribuan orang di seberang lautan melalui Facebook. Dan tentunya masih banyak lagi deretan-deretan orang-orang yang tidak selesai sekolah, namun sukses besar menguasai dunia. Jadi, nggak usah kuliah ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. No, no, the answer is really a big no. If you don't have any plan for your life, or at least you are son of a. Nah, untuk artinya silahkan diartikan sendiri ya. Kenapa? Misalnya nih, tidak semua orang adalah anak seorang ningrat atau tidak sejenius Bill Gates ataupun Mark Zuckerberg. Dan lu harus tahu juga bahwa lu nggak bisa bandingin diri lu sama mereka karena mereka OD-nya itu dari Harvard, bukan dari kuliah ataupun universitas-universitas yang tidak terkenal ya. Nah, itu juga lo bisa lo pikirkan. Banyak orang dari kita drop out kuliah bisa membuat hidup lebih baik. Namun setelah drop out, mereka tidak tahu harus apa setelah selesai kuliah. Ujung-ujungnya kerja pontang-panting atau ikut orang, sementara gaji kita pas-pasan. Syukur-syukur bisa dapat UMK, malah yang terjadi banyak juga yang hanya bisa menerima gaji di bawahnya.
Akhirnya hanya bisa menyesal karena apa yang didapatkan tidak semanis apa yang diimpikan semasa kuliah dulu. Lalu bagaimana dengan fenomena pengangguran intelektual? Ya, nggak boleh nutup mata ya kalian bahwasannya kita juga harus menyamakan dengan realita. Banyaknya lulusan S1 yang masih nganggur, entah karena susah dapat kerja, atau memang males kerja dengan dalih istirahat, malah kebablasan sampai nggak kerasa udah 5 tahun kita nganggur. Justru seharusnya kita bisa berpikir lebih jernih. Lah wong yang sudah S1 aja masih bisa nganggur kok. Apalagi yang nggak punya titel. Dari situlah kita akan tahu kenapa kuliah itu menjadi penting. Di kampus saja, kita dituntut untuk berpikir kritis dan rasional dibandingkan sekolah. Kita dituntut untuk bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kita sesuai dengan bahasa kita sendiri. Puncaknya adalah saat tugas akhir atau skripsi, di mana kita dituntut untuk menemukan ribuan kata dengan bahasa tingkat tinggi yang mungkin kita sendiri gak mengerti apa itu arti sebenarnya, hingga mempresentasikannya di hadapan para dosen penguji yang siap menerkam kita kapan saja. Belum lagi ditambah tuntutan untuk aktif kegiatan kemahasiswaan dan berorganisasi yang manfaatnya baru akan terasa ketika nanti memimpin sebuah tim ataupun perusahaan. Kita bisa mengambil contoh ya, dari Ibu Susi yang menjadi menteri padahal SMA aja belum tamat. Pertanyaannya, berapa banyak yang tahu jika beliau tidak tamat bangku sekolah bukan karena bodoh atau sengaja OD? Berapa banyak yang tahu seberapa besar perjuangannya untuk belajar berbagai hal secara otodidak karena beliau tahu keterbatasan pendidikannya mau tidak mau membuatnya harus berusaha lebih keras agar bisa survive dalam kehidupan ini. Ambil lagi contoh lain, Mark Zuckerberg. Saat di kampus juga selalu bereksperimen hingga akhirnya menciptakan Facebook. Kesuksesannya bukan karena gelar, tapi karena pada saat di kampus dia terus mengasah bakat dan kemampuannya. Beruntungnya juga, dia bisa menemukan orang-orang yang kini menjadi co-founder dari Facebook. Itu pun semua juga berawal dari lingkungan kampus. Bahkan, dia berusaha membangun websitenya lebih baik karena dia tahu di kampusnya ada kompetitor. Kalau ngelihat contoh-contoh yang sudah saya berikan sebelumnya, berarti kita nggak usah kuliah dong. Oke, memang itu adalah contoh-contoh orang-orang yang kuliah tapi tidak tamat. Tapi pertanyaannya, kenapa harus putus di tengah jalan jika bisa ditamatkan? Jangan patah semangat dulu. Sekarang bagaimana kalau kita ambil contoh orang-orang yang menyelesaikannya kuliah dan bisa sukses besar? Mungkin sampai saat ini, kita tidak akan mengenal konsep transportasi Hyperloop yang muncul dari Elon Musk. Seorang Tony Stark, Iron Man-nya Indonesia ya, yang menyelesaikan 2 kali kuliah S1 Ekonomi dan Fisika. Sebelum memulai berbagai usahanya, yang sangat berhubungan erat dengan fisika, mungkin kita tidak akan mengenal berbagai teknologi komputer yang bisa dibilang dimotori oleh Hewlett-Packard. Yang pertemanan keduanya berawal dari kegiatan bersama sudah lulus dari kampus masing-masing. Lebih nyesek lagi, kita tidak akan bisa googling yang sangat membantu di saat kebingungan. Nah, Google itu pun berawal dari tugas akhir dari kampus mereka. Persamaannya dari orang-orang yang sukses tanpa selesai kuliah maupun yang selesai kuliah adalah mereka berpikir kritis, rasional, dan terus berusaha mengembangkan keahlian dan keterampilannya dengan berkarya ketika mereka masih berada di lingkungan kampus. Intinya adalah, kuliah memberikan kesempatan untuk membentuk pola pikir kritis dan rasional. Namun sebaliknya, pola pikir kritis dan rasional tidak akan terbentuk selama kuliah tidak dianggap penting. Bersyukurlah jika bisa berkuliah karena masih banyak banget ya saudara-saudara kita di dalam negeri yang belum bisa mengenyam bangku kuliah. Meskipun ada berbagai alasan yang bikin malas kuliah, tetap saja itu tidak berarti kuliah nggak penting. Percayalah bahwa kuliah itu masih memiliki lebih banyak manfaat daripada tidak pernah kuliah sama sekali. Dan buat yang pengen cari kerja, bicara realita aja sih, ini Indonesia bro, di mana pekerja bergaji tinggi tetap lebih mudah didapatkan dengan gelar S1 dibandingkan yang hanya lulusan SMA. Kalau masih nggak percaya, silakan bandingin aja sendiri di situs-situs lowongan kerja online. Bahasa gampangnya sih, kalau kamu merasa udah pinter, kayak Om Bill Gates atau Mark Zuckerberg, it's okay kalau mau OTWDW gitu, keluar sendiri dari kampus. Karena merasa kuliah udah nggak penting. Cuman resikonya ditanggung sendiri. Tapi kalau kamu pengen jadi kayak Elon Musk, lanjutlah kuliah yang serius dan tamatin. It's your sauce.
Hidup itu pilihan. Jadi sesimpel apapun kalian harus bisa menentukannya seperti apa. Baik, itu saja ya sharing kita pada hari ini mengenai tentang kuliah itu penting atau enggak sih. Nah, bagi kalian yang mungkin suka dengan video ataupun podcast dari saya, silahkan kalian like. Kemudian jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman yang lain, semoga bisa bermanfaat. Sama satu lagi ya, jangan lupa untuk klik subscribe supaya Anda mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru dari podcast Kawan Mesra oleh Teropong Pengetahuan. Salam Teropong Pengetahuan.